Karena bertayamum itu adalah fa'il. Kita tidak menggunakan air karena itu. Namun yang tayamum yang sebenarnya adalah Ustadz, ini ada saudara saya lagi sakit. Jadi waktu mau berudu agak susah pakai air. Walaupun beliau pakai air tidak apa-apa. Tapi sering sholat bertayamum hanya dengan debu yang ada di tempat tidur. Itu bagaimana menurut agama kita? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas pertanyaan dari ibu tadi di Agam Bukit Tinggi. Wallahu ta'ala alam. Kalau masih bisa menggunakan air dan dokter tidak melarang menggunakan air karena air itu tidak bertabrakan dengan kemaslahatan kesembuhan, maka tidak boleh berwudu, tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Hanya karena sedikit sulit tidak membuat orang boleh bertayamum. Ya. Karena bertayamum itu adalah fa illam tajidu ma'an. Ketika kalian tidak lagi menemukan air, baru kemudian bertayamum. Kalau hanya sedikit sulit, maka bisa keluarga yang ada mendatangkan air dan mewudukan. Dan insya Allah kalau pasien diwudukan, hilang yang namanya sulit. Kecuali kalau pasien kemudian dipaksa untuk harus bangkit dari ranjangnya, kemudian berjalan ke kamar mandi, mungkin agak sulit. Namun kalau kemudian keluarga yang menjaga, yang datang kemudian mewudukannya, apa sulitnya? Apa sulitnya di sana? Tidak ada kesulitan. Nah, makanya kita katakan bahwa tidak boleh seorang muslim atau muslimah dengan alasan itu kemudian dia tinggalkan wudu. Kecuali dokter mengatakan bahwa tidak boleh. Anggota tubuh ini tidak boleh terkena air, karena kalau dikena air akan menyebabkan penyembuhannya akan semakin lama. Maka kita tidak menggunakan air karena itu. Namun karena hanya alasan sulit, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya, maka sampaikan nasihat ini kepada mereka dan katakan yang telah berlalu bertaubatlah, karena itu dilakukan mungkin di atas ilmu mereka yang ada, dan Allah Maha Pemaaf. Mohon ampunlah kepadanya, beristighfarlah kepadanya, tidak perlu diulangi sholat yang lalu dengan tayamum. Namun untuk kedepannya jangan bertayamum. Ya, tayamum tidak boleh kecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau dia menemukan air dan dia tidak bisa menggunakannya karena satu dan lain hal. Yang paling banyak adalah karena penyakit yang dia derita, sehingga air dilarang oleh dokter untuk disentuhkan kepada anggota wudu. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Kalau di antara kita ada saudara kita yang tidak bisa tersentuh air disebabkan penyakitnya dan dia harus bertayamum, jangan biarkan saudara kita hanya nempelkan tangan di dinding. Bawakan pasir dari luar, taruh di atas sebuah wadah yang baik dan bagus, ya, yang baik dan bagus untuk diletakkan tangannya di atas pasir itu. Tidak hanya nempel ke debu-debu yang entah ada entah tidak di dinding rumah sakit yang sering dibersihkan. Karena memang utamanya adalah meletakkan tangan kita ke pasir, ke tanah. Ya, kecuali tanah sudah tidak ada, maka apa yang ada yang kita gunakan, ya, kadang-kadang tidak ada terasa debunya sama sekali. Namun yang tayamum yang sebenarnya adalah tangan kita ke pasir. Oleh karena itu ketika keluarganya bisa mendatangkan pasir, diletakkan di sebuah wadah, sebuah kaleng yang bagus misalnya, pakai penutupnya, diletakkan di samping keluarganya yang sedang sakit, ini harus dilakukan. Dan saya melihat walillahil hamd di Arab Saudi itu disiapkan oleh rumah sakit. Di setiap kamar di samping ranjang pasien itu disiapkan pasir. Disiapkan pasir. Digunakan atau tidak digunakan, selalu ada pasir itu di sana. Karena boleh jadi pasien yang memang sedang terbaring itu membutuhkan tayamum, sehingga mereka tidak perlu mencarinya keluar atau menyuruh keluarganya untuk mengambil pasir dari luar, ya. Dan seandainya ini bisa dilakukan oleh rumah sakit Islam misalnya, ya, mungkin tidak perlu setiap ranjang ada pasirnya, ada wadah pasirnya. Namun sesuai dengan kasus per kasus dari penyakit yang diderita dan yang diderita oleh kaum muslimin dan muslimat, sekiranya dokter merekomendasikan bahwa ini orang tidak terkena air, tidak boleh terkena air, hendaklah, ya, tim medis, tim manajemen rumah sakit Islam
menyiapkan di samping mereka ada pasir untuk mereka bertayamum, dan tidak membiarkan pasien itu hanya meraba-raba dinding, dan dinding itu entah ada debunya entah tidak juga. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Maka ini juga usulan dari saya pribadi kepada Anda yang mungkin mengelola rumah sakit Islam, yang mungkin mengelola rumah sakit pribadi, klinik-klinik pribadi, yang boleh jadi saudara Anda terbaring di ranjang-ranjang itu dan mereka ingin bertayamum, maka mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ini pertanyaan dari ibu saya. Nah, mengenai sebagaimana kita ketahui salah satu doa yang mustajab itu adalah doa antara azan dan iqamah ya Ustaz. nah, Jadi bagaimana dengan kaum wanita untuk di rumah Ustaz? nah. Apakah batasnya juga menunggu iqamah, batasnya apa gimana Ustaz? Nah, Itu yang pertama. Kalau bisa dua Ustaz. silakan Pak. Asal Satu jangan lagi, 3 ya. Iya Ustaz. Dua silakan. Satu lagi mengenai sholat Nah, sunnah fajar Ustaz. nah. Di rumah ibu saya bagi kaum wanita batasnya apa juga menunggu iqamah di masjid apa gimana Ustaz? Mohon Baik. penjelasannya Ustaz. Baik. Barakallahu Jazakallahu fiik. khairan Ustaz. Wa iyyak, wa iyyak. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari pertanyaan kedua soal sunnat fajar, soal qobliyah subuh. Maka wanita tidak tergantung kepada waktu yang ada di masjid di dekat rumahnya antara azan dan iqamat. Ya, tidak tergantung kepada waktu itu. Kapanpun dia akan melaksanakan sholat subuh, dia mulai sebelumnya dengan melaksanakan sholat sunnat qobliyah subuh, yang sering disebut dengan sholat sunat rawatib, dan juga sering disebut dengan sholat sunat fajar. Qobliyah subuh, rawatib subuh, sholat sunat fajar adalah 3 nama untuk satu ibadah sholat. Jadi satu sholat namanya 3. Qobliyah subuh, rawatib, dan kemudian sholat sunat fajar. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW suatu saat pernah tertidur setelah ghazwah, setelah perang, tertidur seluruh para sahabat. Dan Nabi SAW terbangun dengan panasnya matahari di pipi beliau. Dan beliau orang yang pertama kali terbangun dari seluruh sahabat, dari seluruh yang hadir pada waktu itu. Dan beliau beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian terbangun Abu Bakar, lalu terbangun sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan matahari sudah panas menyengat di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lalu Rasul lakukan? Yang Rasul lakukan adalah sholat sunat fajar dulu, baru sholat subuh berjamaah. Baru sholat subuh berjamaah. Maka tidak terikat kepada waktu yang ada di masjid atau waktu yang ada di mushola di dekat rumah kita. Wallahu ta'ala alam. Adapun doa antara azan dan iqamat, wallahu alam, itu yang ada di dalam hadis Nabi. Doa antara azan dan iqamat la yurad. Doa antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah, dan tidak ada batasan azan dan iqamat kecuali azan dan iqamat yang ada. Azan dan iqamat yang ada. Wallahu ta'ala alam. Nah,